Kan kita sudah diberikan kajian lingkungan terhadap dampak. Itu tadi lebih banyak dampak kita lihat akibat maraknya tambang ilegal di Pasaman Barat. Rekomendasinya dari akademisi apa Prof untuk pemerintah daerah? Sekarang ada beberapa daerah selalu tertumpu kepada aturan yang berlaku. Kenapa? Aturan Galinsea itu berada di provinsi atau pemerintahan pusat. Nah, kalau ini aturan begini terus dijalankan, akhirnya adalah pencemaran lingkungan di kabupaten kota itu akan menjadi merajalela. Ya. Nah, oleh karena itu, pemerintah daerah, kabupaten kota bisa masuk ke dalam itu dengan pendekatan namanya adalah baku mutu atau ambang batas. Ya. Nah, di Undang-Undang 32 tahun 2009 dijelaskan bahwa ketika suatu pabrik, usaha atau badan kegiatan dia mencemari lingkungan di atas baku mutu, maka di situ di pasal 100 lebih itu dikatakan dia bisa dihukum dengan hukuman minimal 5 tahun, denda 5 miliar, maksimal 15 tahun, denda 15 miliar. Dan kewenangan ini sebenarnya kabupaten kota bisa memakai ketika undang-undang Galinsea semuanya berada di pusat. Jadi pendekatan kita adalah pendekatan hilir, bukan pendekatan hulu. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Satu. Ya, yang kedua, yang membicarakan masalah dampak lingkungan itu yang merasakan bukan pemerintah pusat, tapi berada di daerah itu sendiri. Ketika daerah itu rusak, yang teraniaya itu, yang terganggu itu adalah pemerintah daerah. Maka ini harus pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten kota dan bupati bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan ini secara lebih maksimal. Ya, mahasiswa Prof kan udah turun ke lapangan kami dengar. Jadi apa yang solusi lah terhadap aparat hukum lah rekomendasinya? Yang paling penting sekarang adalah peran koordinasi itu harus dipegang oleh bupati. Kenapa? Karena warganya, masyarakatnya yang kena itu. Nah, yang peran koordinasi itu harus terlibat dari kepolisian, terlibat dari kejaksaan, terlibat dari masyarakat, dan terlibat kepada pemerintah daerah. Maka koordinasi itu dipegang, bolehlah siapa dibentuk satuan tugas khusus, boleh di bawah asisten 2, boleh di asisten segala macam. Yang penting ini adalah kegiatan itu bisa dimonitoring dan evaluasi. Jadi bergeraknya tidak sendiri-sendiri. Nah, sepanjang gerakannya sendiri, maka kegiatan pencegahan ilegal itu tidak akan bisa kita lakukan karena mainnya kucing-kucingan. Artinya diperlukan political will pemerintah daerah ya Prof ya. Perlukan political will dari pemerintah daerah. Ya, tanpa political will nonsen apa tidak akan berjalan ya Prof ya. Jadi kita akan selalu mengatakan mencari salah dan benar. Sekarang dalam pengelolaan pendekatan ini tidak mencari salah yang benar, tapi adalah berkoordinasi yang benar sehingga hasil bisa dicapai dengan maksimal. Kalau tidak justru masyarakat yang merasakan dampaknya nanti ya Prof ya. Terima kasih Prof. Maraknya tambang ilegal tadi Pak Bupati, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini berada di bapak-bapak ini, Profesor Doktor tentang ilmu lingkungan. Hari ini kita bertemu dan tadi kita ada presentasi dari salah satu mahasiswa ya tentang lingkungan di Pasaman Barat. Tadi kita dapat ilmu. Kalau dulu kita hanya berpatok kepada undang-undang, di mana kewenangan tentang lingkungan, tentang tentang izin daripada pengambilan emas dan segala itu di pusat, di provinsi. Tapi kita ada di sana, bisa kita ambil kebijakan tentang baku mutu. Apabila nanti ini kita terapkan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik di Pasaman Barat. Terima kasih. Agar tidak terlalu jauh terjadi kerusakan lingkungan, apa langkah-langkah yang kita lakukan oleh pemerintah daerah? Pemerintah daerah hanya memberikan pengumuman-pengumuman, memberikan sosialisasi, memberikan pengaturan tata ruang. Hari ini tata ruang kita belum teratur, di mana daerah-daerah itu belum kita berikan konsesi untuk pengambilan untuk tempat pertambangan masyarakat dan lain sebagainya. Soal penindakan hukum Pak Bupati? Penindakan hukum tentu karena itu tidak kewenangan kita serahkan kepada pihak-pihak kepolisian. Terima kasih Pak Bupati.